semua, ini hari ini aku mau review dari awal lagi, ya. Untuk nyicil nanti biar materinya akan satu kan lumayan banyak ya. Oke. Jadi hari ini aku reviewnya yang persediaan. Nanti jadi H-1 mau mendekati ujian itu, lesnya itu bahasnya aset tetap aku persediaan udah nggak bahas lagi ya. Persediaan tuh malah yang paling gampang ya. Persediaan nanti aku akan rapikan filenya lagi di Drive ya biar kalian nanti bisa lihat. Bisa lihatnya enak apa aja kan tuh filenya kan yang di drive kan kecampur ada PR, ada tugas gitu. Yang penting-penting aja ya yang dipelajari. Jadi ini dari kuisnya Pak Ranto. Kuisnya Pak Ranto sebenarnya kuis yang lumayan lengkap ya. Karena ada semuanya makanya banyak waktu itu ya. Nah, ini ada Vivo periodik, average periodik, Vivo perpetual, average perpetual beserta dengan jurnalnya. Ditanyakannya juga lengkap. Ditanyakannya adalah COGS, gross profit, sama ending inventory. Ya, ini gambarannya. Nah, intinya kalau Vivo, periodik, dan average periodik, soalnya kamu rapikan. Jadi soalnya kamu rapikan, merapikannya adalah saldo awal dan beli, nggak usah pakai tanggal, nggak apa-apa. Saldo awal dan beli kamu rapikan jadi kelompok satu kelompok, terus yang penjualan jadi satu kelompok. Ya, terus kalau mau cari Vivo ya tinggal seperti biasa melakukan Vivo COGS itu berarti waktu mau jual ngambil barang yang kita mau jual 300 nih ceritanya. Kita mau jual 300 kan, kamu lihatnya langsung global, jadi nggak per tanggal ya. Kalau 300 ngambil dari barang yang lama 160 berarti 160 sama yang dari 200 itu berarti ambil 140 doang. Jadi ini diambil habis, ini diambil habis, ini diambil 140. Jadi, nah ini aku ulang ya, ambil 100, terus ambil 60, dari sini ambil 140. Nah, sisanya berarti ini 0, 0, ini sisa, terus ini berarti sisanya 60. Nah, jadi yang diambil untuk dijual itulah yang masuk COGS, ini COGS. Sisanya, ini sisanya ada 60 sama 40 masuk di sini. Nah, gitu loh. Coba diamati beserta harganya. Jadi bukan pakai harga ini ya, 80, 80, 90 itu adalah price harga jual. Jadi kalau kamu mau tulis yang betul namanya bukan cost. Ini namanya price atau harga jual. Harga jual atau price. Oke. Terus untuk gross profit itu dari net salesnya ini dikurangin COGS-nya ya, jadilah gross profit ya. Bisa dibaca pertanyaannya apakah benar semua sampai gross profit. Nah, ini Pak Ranto nih kuisnya lengkap. Terus suruh jurnal. Nah, jurnalnya harus ingat dulu waktu akuntansi pengantar ya, AP. Purchase, periodik ya, periodik ada purchase family ya. Kalau beli ini asumsi, kayaknya ditulisin ya, asumsinya kredit ya. Oh, nggak ditulisin. Kalau nggak ditulisin, kamu tulisnya dua, account payable atau cash. Kemarin asumsi apa nih dosennya? Pak Rantonya bilang nggak, kalau nggak ada asumsinya tunai atau kredit, tulis lengkap aja, bisa account payable, bisa cash purchase sama account payable. Nah, jadi kita akan menjurnal, yang di jurnal purchase sama salesnya. Kalau beginning inventory kan bukan transaksi, yang beginning inventory itu kan informasi sisa bulan lalu. Jadi kita menjurnalnya yang purchase sama salesnya. Terus kalau sales account receivable sama sales pakainya harga yang selling price, bukan harga pokok. Nggak ada COGS karena periodik ya. Ini purchase dari sini 3011 ya. Oke, sambil diamati coba diamati dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar aku tak ambil salep tangan kering. Tanganku kering nih.
Ini ada pertanyaan oral. Sih berarti kalau nggak ada keterangan baik kas atau kredit, tulisannya benar, tulisannya utang dagang atau kas betul. Jadi tulisannya dua, utang dagang atau kas. Kalau yang penjualan piutang dagang atau kas, itu jauh lebih aman. Nah, kecuali di kelas, Pak Ranto ngomong nggak? Pak Ranto atau Bu Fani ngomong nggak? Kalau nggak ada tulisan diasumsiin apa? Ngomong nggak di kelas? Kalau nggak ada info diasumsiin tunai atau kredit? Nggak bilang apa-apa. Oke, kalau nggak bilang apa-apa ya berarti kamu harus tulis dua-duanya garis miring gitu. Karena nggak ada tulisannya asumsi tunai atau kredit. Besok ya besok tetap dibaca soalnya yang teliti ada info nggak tunai atau kreditnya ya. Jadi kalau untuk periodik tidak pakai COGS ya. Oke. Jadi maksudnya jurnalnya ya. Jadi COGS ini nggak akan ngaruh ke jurnal. Sekarang yang average juga sama. Kalau average ini totalannya total dibagi totalannya unit jadilah average cost ya. Terus ini COGS-nya unit sold kali average, kalau ending inventory unit ending kali average cost. Terus gross profit seperti biasa, harus jurnal ya. Jurnal seperti biasa. Nah, sekarang yang perpetual nih, semoga nggak keluar perpetual lebih ribet ya. Perpetual ya, ini satu persatu ya. 140 nih saldo awal. Saldo awal langsung masuk pojok, terus beli. Nah, beli terus dirinci kayak biasa. Terus hati-hati guys, kalau kamu jual, perhatikan. Kalau kamu jual, nih aku besarin lagi deh. Nah, kamu berikutnya tanggal berapa nih? Tanggal. Paling hati-hatinya besok kalau soalnya tanggalnya diacak ya. Kalau tanggalnya diacak, kamu harus bisa mengurutkan tanggal sendiri ya. Ini tanggalnya enak urut. Nah, ini jualnya tanggal 4 Maret. Jualnya 70. Ini selling price loh guys. Jadi bukan ini yang kamu masukkan di kos. Oh, ini kita mau nyari HPP kos. Jadi bukan loh ya. Itu harga jual. Aku ingatkan. Selling price bukan masuk ke kos. Ke kos HPP itu bukan. Itu kan selling price. Price sama kos beda. Price itu harga jual. Kalau kos itu ya kita cari pakai Vivo Average itu. Ya, ini berarti ambil barang yang harga pertama 40 ada stoknya ya. Itu namanya kos itu bukan 80, 80 itu harga jual. Nah, harga jual itu nanti untuk mencari penjualan. Ini aku udah tuliskan di sini. Oh, ini aku nggak tuliskan di sini di atas nih. Nah, harga jualnya masuk di sini. Kita buat data sendiri, data untuk harga jual, penjualan price. Namanya price. Price sama cost beda. Price itu harga jual, cost itu harga pokok. Ya. Oke, seperti biasa begini. Masih ada yang bingung nggak untuk Vivo? Kan pokoknya ngabisin stok lama dulu. Nah, kalau untuk mencari ending inventory ya hasil akhirnya ini ending inventory, tapi kalau COGS itu total. COGS-nya totalan dari tiga transaksi ini. Satu, dua, tiga ya, itu COGS. Terus berikutnya, berikutnya inventory. Nah, ini jurnalnya. Jurnal pakai Inggris, pakai Indonesia ya boleh. Kalau perpetual persediaan ya, pembelian yang kita jurnal adalah transaksi pembelian bukan saldo awal dari transaksi pembelian ya. Ini inventory account payable ini 3.000 ya. Inventory pakainya bukan purchase. Terus waktu kamu jual, nah ini jurnalnya. Account receivable atau cash sama sales itu pakainya harga jual. Nah,
Core receivable sama salesnya itu pakai harga jual 5.600. Nah, kan ada COGS-nya. Kalau perpetual COGS inventory pakai yang ini. Paham? Jadi kalau perpetual COGS-nya ada. Makanya kan dicari per tanggal. Oke, begitupun selanjutnya. Terus kita lanjut ke average ya. Average juga sama. Nah, kalau average, aku ulangi nih, misalnya. Average itu kita cari harga costnya malah rempongnya kalau ada pembelian. Jadi gini, pertama beginning balance saldo awalnya kan 100, harga 40, segini itu ada dari soal. Terus beli 60, harga 50 segini. Terus unitnya kita total, pokoknya kalau average prinsipnya unitnya di total, totalannya di total ya. Totalannya di total 4.000 sama 3.000. Terus kita cari average-nya di rata-rata. Jadi average itu rempongnya waktu pembelian bukan penjualan. Nah, ini di rata-rata ketemu dibagi ya. Berarti caranya yang rata-rata adalah 7.000 dibagi 1 ketemu 43,75. Nah, waktu jual kamu nggak usah pusing ambil yang harga lama atau harga baru. Langsung aja pakai harga rata-rata. Ya, kalau waktu jual langsung pakai harga rata-rata ya. Itu harga rata-rata. Kalau harga price-nya kita catat di luar ya. Ini price. Gitu. Nanti waktu jurnal sama ini pakai price yang aku receivable, yang kok COGS-nya pakai yang 3062 ini ya. Untuk Vivo periodic average periodic Vivo perpetual average perpetual ada pertanyaan ini wajib ya, wajib bisa karena ini dipakai untuk kerja. Vivo sama average ini dipakai untuk kerja. Dulu temanku ada yang tes kerjanya tuh pertama masuk suruh buat Vivo average ini. Karena di dunia kerja dipakai untuk gudang, stok barang, pengontrolan harga itu dia dipakai banget untuk Vivo average. Jadi wajib. Jadi nggak semua ilmu akuntansi itu dipakai buat kerja. Yang dipakai hanya berapa persen aja lah sedikit. Yang penting-penting, yang basic-basic. Justru yang dipakai yang basic-basic seperti ini, Vivo average. Tapi kalau kayak si NRV gitu-gitu, tuh gross profit itu enggak sih. Nggak dipakai di kerja. Yang dipakai di dunia kerja adalah Vivo dan average. Pernah keluar yang bahasa Inggris? Pernah. Soal tes pernah keluar bahasa Inggris. Sebenarnya kalian mau jawab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu terserah, boleh. Yang penting konsisten. Maksudnya gini, kalau kamu mau jawabnya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua. Jangan jurnal pertama Indonesia, jurnal kedua Inggris. Ya, kalau jawabnya Indonesia juga nggak apa-apa kok. Oh ya, ini Fiona tanya, tanggal 1 nggak perlu di jurnal karena tanggal tanggal satunya apa dulu nih? Dengerin. Kalau tanggal 1-nya memang transaksi pembelian di jurnal. Tapi kalau tanggal 1-nya saldo awal, enggak. Aku ulangin ya, kalau saldo awal atau persediaan awal, itu kan bukan transaksi. Jadi enggak di jurnal. Makanya dia masuk pojok ya. Jadi kalau persediaan awal atau saldo awal langsung masuk pojok persediaan akhir. Karena bukan transaksi, tapi itu hanya informasi dari sisa bulan lalu. Tapi kalau tanggal 1-nya tuh memang transaksi pembelian, ya kamu jurnal dan nulisnya di sini. Kalau memang tanggal 1 itu pembelian. Jadi nulisnya di kolom biru. Ya, paham? Jadi tergantung kamu baca soalnya tanggal 1-nya tuh apa, saldo awal atau pembelian. Kalau pembelian ya di jurnal dong, kan emang transaksi. Tapi kalau cuma saldo awal, itu nggak di jurnal karena hanya informasi dan masuknya langsung kolom persediaan akhir awal ini. Gitu. Jelas, Yona? Jadi kalau saldo awal ya di jurnal, tapi kalau tanggal 1-nya memang pembelian di jurnal ya. Atau tanggal 1-nya malah penjualan langsung ya di jurnal. Ya, oke. Ini Vivo Average udah, terus untuk nomor berikutnya ini cost retail.
Ya, cost retail ini soal simple dari bapaknya. Ada soal yang susah sebentar. Ini sudah mulai aset ya. Oke, untuk aset. Untuk cost retail, aku mau review dari file less yang kedua yaitu persediaan non cost flow. Nah, ini cost retail. Nah, ini cost retail udah pakem pattern ya. Cost retail pakem pattern susunannya seperti ini. Tapi apakah nanti semua informasi ada belum tentu. Ini udah ada rumus-rumusnya. Pembelian bersih itu pembelian tambah beban angkut beli, retur. Nah, kalau kamu menghitung nggak boleh nonggo, nggak boleh nonggo itu maksudnya gini. Kalau misalnya kamu mau ngitung pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur, ya cuma pakai yang dari kos ya dari kos. Nggak boleh gini ya. Pembeliannya aku 30.000, terus aku returnya pakai yang retail. Loh, nggak bisa, jangan campur-campur. Kos ya kamu di kos. Jadi misalnya nih, retail nih 60.000 kok nggak ada beban angkut pembeliannya ya Ci, aku pinjem beban angkut pembeliannya kos boleh nggak? Nggak boleh. Ya kamu cuma ngitung yang ada di kolom retail 60, 3.000 mengurangi gitu kan. Udah, nggak boleh nambah-nambahi angka dari kolom tetangga. Ya, oke ini Aurel tanya lamsam perlu dipelajari nggak? Perlu. Kalau kamu tanya perlu dipelajari semua? Perlu karena nggak tahu luarnya yang apa. Tuh ya. Kuisnya Bu Fani ada lamsam soalnya. Ini udah pattern bedanya metode cost sama metode konvensional. Kalau konvensional itu belum termasuk markdown. Kalau metode cost sudah termasuk sama markdownnya ya. Gitu. Terus untuk cost retail ini apakah perlu dijadiin persen? Opsional nggak harus. Ini kan aku cuma mau kasih tahu. Kadang ada pertanyaan. Kadang ada pertanyaan ditanyakan berapa persenannya atau berapa rasio. Rasio atau persenan itu kamu jawab persenannya ini kalau ditanyain rasio atau persenan untuk metode konvensional ya itu. Tapi kalau nggak pakai persenan ini nggak apa-apa, nggak dijadiin nggak apa-apa. Ya dijadiin persen tetap per peran aja, it's okay. Terus ini ada gross profit ya, gross profit terus lamsam pelajari LCNRV total LCNRV individual ya. Sebentar. Di kuisnya Bu Fani itu ada. Ntar kita mau bahas ya yang kuisnya Bu Fani sebentar. Jadi hari ini pure persediaan ya, besok tinggal aset tetap. Berarti aset tidak berwujud nggak ikut ya guys? Bener nggak kisi-kisinya? Ntar aku mastiin ke kalian aset tidak berwujud nggak ikut ya? Jawab dong, aset tidak berwujud ikut nggak? Nggak pernah dibahas ya. Oke, ini soal lamsam ya guys. Ini soal lamsam. Yuk kita akan bareng-bareng. Lamsam itu soalnya biasanya tipe-tipe soal tentang developer. Jadi kan beli sebuah coupling tanah area terus habis itu dijual lagi acara sebenarnya mirip kayak cost to retail ya jual beli grosir jual eceran gitu tapi ini konteksnya adalah developer atau tanah ya bukan barang kalau cost to retail itu lebih ke barang kayak supermarket Indomaret Superindo gitu ya tapi kalau lamsam itu untuk yang jenis developer ya aku mau terangin lamsam.
Oke. Nah, kita mau cari proporsi dulu. Jadi kita mau cari proporsi harga lamsam. Caranya, enggak, salah buka kan. Caranya gini, kita akan buat yang namanya estimasi penjualan. Kalau kalian berharapnya kalau punya barang atau punya jualan itu terjual semua apa nggak laku? Kepinginnya terjual semua atau sedikit aja? Kepinginnya harapannya, estimasi itu harapannya. Harapannya kepinginnya gimana guys? Harapannya terjual semua ya. Oke, karena harapannya terjual semua, maka kita akan menuliskan total ya, total unit atau unit keseluruhan. Aku biasanya unit keseluruhan boleh atau total unit. Kepinginnya kejual semua nih. Terus harga jual ya, harga jualnya berapa? Berarti ini total penjualannya. Oke, kepinginnya pasti kayak gitu. Ini ada tipe A, B, C, D. Nah, untuk mencari unit keseluruhan, kamu tahu enggak jumlah bangunanmu, kamu punya berapa aja unit keseluruhannya? Berapa? Yang mana? Untuk tipe A berapa unit? Yang mana nih infonya? Harus bisa baca nih. Tipe A kalau totalnya punya berapa stok gitu, berapa unit? Yang mana angkanya? Unit keseluruhan bukan unit terjual atau tidak terjual gitu bukan. Unit keseluruhan yang mana? Karena harapannya kan punya kejual semua ya. Jadi harus unit keseluruhan dong. Yang mana guys? Unit keseluruhannya. Infonya yang mana? Halo? Yang jumlah bangunan betul Meme. Jadi jumlah bangunan ini, inilah unit keseluruhannya. 100, 150, 250. Terus harga jualnya kita tulis. Nah, terus kita kali-kalikan. Mirip AKBI ya jadinya ya. Kayak itu loh metode net market value. Mirip memang. Kita nanti akan membuat proporsi ya. Kalau AKBI untuk alokasi biaya bersama. Waduh. Nah, ini udah total penjualannya. Kalau sudah kita buat proporsi guys. Persen proporsi. Bisa lah. Kira-kira gimana buat proporsinya? Ini kita total dulu. Jadi gimana? Ini contohnya 10 juta per 125. Kita persenkan. Berikutnya 30 juta per 125. Ini per 125. 35 per 125. Itu namanya membuat proporsi ya. Nah, setelah membuat proporsi baru kita kalikan harga lamsam. Harga lamsam itu kan kita belinya gelondongan tuh satu area itu totalnya 500 unit. Itu dengan harga lamsamnya atau harga paketannya satu area namanya developeran gitu dia membeli sebidang tanah dengan luas berapa hektar gitu kan misalnya kayak gitu. Itu harga lamsamnya 50 juta. Murah sekali. Masa tanah harga segitu? Nah, ketemulah berarti setelah itu ketemulah harga masing-masing ya. Oke.
Ini adalah alokasi biaya. Atau bisa dikatakan kata lainnya adalah HPP keseluruhan. HPP keseluruhan itu atau HPP total ya. HPP harga pokok total. Nah, ini caranya adalah proporsi dikalikan lamsam. Jadi ketemu ini HPP totalnya. Nah, setelah itu kita mau akan cari dengan membaginya dengan unit. Ya, kita akan bagi ini istilahnya alokasi biaya. Oke, ini total biaya deh. Total biaya gitu aja. Kita akan bagi dengan unit tadi. Kita akan bagi dengan unit keseluruhan tadi atau total ya. Jadilah nanti namanya adalah harga per unit atau biaya per unit ya. Atau biaya aja ya. Tidak masalah lah istilahnya. Nah, unit keseluruhannya ini tadi. Kita bagi. Nah, kalau sudah tahu per unitnya gini, kita tuh suruh cari apa sih? Suruh cari cost dan gross profit per tipe rumah. Per tipe rumah. Gross profitnya berapa? Costnya berapa? Nah, sampai sini itu kamu berarti sudah menjawab yang pertama cost. Ya, ini biaya per unit atau disebut cost ya. Cost per unit ya. Ini jawabannya. Ini jawaban. Jawabannya nih kamu suruh cari cost ya. Atau per tipe rumah berapa. Nah, terus dilanjut suruh nyari gross profit. Pertanyaannya, kalau yang ada profitnya tuh yang kejual atau yang nggak kejual, guys? Yang ada profitnya tuh yang kejual apa yang nggak kejual? Yang ada profitnya tuh yang kejual atau yang nggak kejual? Ayo jawab. Yang jadi punya profit. Yang ada profitnya itu barang yang udah kejual atau yang belum kejual ya? Yang terjual betul, Edward. Oke, kita akan cari dong unit terjual. Nah, cara mencari unit terjual gampang banget. Ini rumus akuntansi pengantar. Unit awal kalau ada. Kalau nggak ada, ini langsung aja unit keseluruhan aja ya. Ini biar cepat keseluruhan dikurangi tidak terjual. Coba kita akan cari ya. Berarti berapa dong? Yang A gimana? Yang terjual berapa berarti? Itu jumlah bangunan 100. Terus yang tidak terjual 25. Berarti yang kejual berapa? 75. Betul. Caranya 100 kurangin 25. Terus lanjutnya 150 kurangin 75. 200 dikurangi 50. 50 kurangin 15. Nah, terus yang akan kita lakukan adalah mau cari gross profit kan? Oke, kita mau cari gross profit. Gross profitnya, bentar ini pertanyaannya sebenarnya agak ambigu. Carinya tuh gross profit per unit apa ini ya? Gross profit per unit atau total? Kita tulis semuanya aja. Caranya gini gampang. Harga jual per unit ya tentunya. Ini adalah
cost ya, cost atau biaya per unit. Jadilah gross profit atau laba kotor per unit ya. Jadi dijawab dua-duanya kalau kamu bingung nih gross profitnya nanti per unit atau gimana ya. Nah ini per unit dulu ya, harga jualnya tadi ini 100. Masih harga jual per unit. Cost per unitnya ini ya, biaya per unitnya. Terus kita kurangkan toh guys. Temulah laba, laba kotornya. Tapi ini masih per unit. Nah kalau misalnya mau cari total gross profit, ya gampang dong. Tinggal gross profit per unit kali unit terjual. Iya kan? Udah gitu. Nah, ini agak nggak jelas nih pertanyaannya gross profit per unit atau total. Ya, anggap aja nih jawabannya semua, dua-duanya jawabannya. Gitu, guys. Ini untuk yang lamsam. Nah, sekarang ini untuk yang metode gross profit bukan lamsam. Ntar aku kasih link kedua ya. Ini less than 2 menit soalnya.